Masih di episode jalan-jalan lihat ogoh-ogoh di seputaran Denpasar, Info Weekend hadir aja kamu keliling Denpasar Selatan dan juga Denpasar Barat, lihat ogoh-ogoh terbaik di masing-masing kecamatan. Supaya kamu juga makin tahu nih gimana kreativitas para pemuda-pemudi di Denpasar. Mau tahu seperti apa? Yuk ikutin terus. Hai Sobat Bali, balik lagi di episode Info Weekend kali ini yang pastinya masih edisi lihat ogoh-ogoh di seputaran Denpasar. Dan kali ini aku akan ajak kamu ya, setelah kita kemarin nih puas melihat ogoh-ogoh yang ada di Denpasar Utara, kemudian juga sudah ada di Denpasar Timur, dan kita akan lihat ogoh-ogoh di Denpasar Selatan dan juga Denpasar Barat. Nah, kali ini aku sudah ada di salah satu banjar yang ada di Denpasar Selatan, yakni Banjar Sasi Panjer, yang masuk 3 besar nominasi ogoh-ogoh terbaik di Densel. Dan kita akan lihat detailnya seperti apa, yuk ikutin terus. Teto Wilah Dahana. Teto Wilah representasi lontar Wariga Tenung. Dahana adalah api yang membakar lontar. Jadi Teto Wilah Dahana artinya lontar Wariga Tenung yang dibakar oleh api Ida Betara Uma. Visual dan juga ornamen yang ada di ogoh-ogoh ini sangat menarik nih Sobat Bali. Gimana? Menarik kan ogoh-ogoh dari Banjar Sasi Panjer ini yang meraih juara 3 dalam ajang lomba ogoh-ogoh sekota Denpasar, yakni di Denpasar Selatan ini nih Sobat Bali. Dan bisa dilihat ya, kalau kita lihat biasanya kan kita lihat itu yang namanya patung Ganesha ya, bisa di depan rumah. Dan kita bisa melihat ini secara asli dan memang benar-benar kelihatan nyata gitu Sobat Bali. Dan gak cuma di Banjar Sasi Panjer aja, nanti kita akan explore lagi ogoh-ogoh yang ada di seputaran Denpasar Selatan juga ya. Seperti apa? Yuk ikutin terus. Nah, selanjutnya kita akan masih jalan-jalan ke banjar lain nih, yakni dari Banjar Sasi Panjer, jaraknya juga cukup dekat sekali. Kita akan ke Banjar Duku Mertajati yang merupakan salah satu juara bertahan tahun lalu nih. Dan langsung deh kita meluncur ke Banjar Duku Mertajati, ngeng. Tentunya berkendara menggunakan motor listrik ini nyaman dan pastinya hemat loh sob. Oke Sobat Bali, kali ini aku sudah sampai di Banjar Duku Mertajati nih. Nah sebelumnya di tahun lalu ya, Duku Mertajati ini meraih juara 1, dan kali ini tahun 2023 kembali meraih juara 1 se-Denpasar Selatan. Kita lihat nih yang di belakang ada banyak banget elemen-elemen yang digambarkan di sini dengan mengambil konsep Kali Cita Pralaya, yang mana juga diceritakan bahwa dunia mengalami kemerosotan karena pikiran manusia yang dipenuhi dengan kegelapan. Yuk kita lihat seperti apa detailnya. Tiba di Banjar Duku Mertajati, ambius banget nih sama ogoh-ogoh yang dibuat oleh pemuda-pemudi di SD Tunas Muda ini. Nah, ogoh-ogoh ini juga terlihat ada sosok raksasa besar. Ogoh-ogoh ini berjudul Kali Cita Pralaya. Terdapat 6 ogoh-ogoh figuran yang menggambarkan korban peperangan yang kehilangan rumah, nyawa, dan masa depan. Salah satu ogoh-ogoh figuran itu adalah ibu yang sedang menggendong bayi dengan penuh keletihan dan menahan getir demi sang buah hati. Paling atas itu ada ogoh-ogoh utama berupa raksasa tanpa tangan dan kaki, memiliki 4 tapel selain tapel utama, dan ada tangan keluar dari kepala raksasa itu. Ada juga di perut raksasa itu bumi yang dicengkram oleh perutnya. Raksasa itu adalah simbol sosok pemimpin yang serakah. Ia bisa berkamuflase dalam berbagai paras atau tapel dan ekspresi untuk menyembunyikan sifat raksasanya. Sedangkan tanpa harus turun tangan dan kaki, lewat pemikiran dan akal bulus ia bisa memporak-porandakan dunia. Sementara itu, lihat deh, ada bola dunia yang muncul dari perut raksasa adalah representasi sosok yang ingin menguasai dunia. Apapun akan dilakukan demi memenuhi nafsu dan keserakahan itu, bahkan dengan mengorbankan rakyat dan kedamaian.
Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ogoh-ogoh juga tidak biasa nih sob, banyak menggunakan bahan-bahan alami. Wah benar-benar kreatif ya karya ogoh-ogoh dari ST Tunas Muda ini. Oke sobat-sobat, kita sudah lihat nih ogoh-ogoh Banjar Duku Mertajati bertemakan Kali Cita Pralaya ini. Itu juga diingatkan nih sobat-sobat Bali, kalau kita sebagai manusia jangan sampai serakah hingga bisa menimbulkan dampak negatif bagi orang-orang sekitar. Dan kali ini nggak cuma di Duku Mertajati aja, kita akan explore lagi ogoh-ogoh lainnya. Yuk ikutin terus. Manusia tentu memiliki sifat kegelapan ataupun awidya, dan kali ini aku sudah ada di Banjar Gaduh Sesetan mengangkat tema Nyapa Kadi Aku. Bisa kita lihat nih Sobat Nusa Bali di belakang ya, ogoh-ogohnya besar-besar banget, dan bisa dilihat juga bahwasanya kita melihat ada raja. Kelihatannya tuh sangat kejam dan juga bengis ya Sobat Nusa Bali. Iya, digambarkan bahwa ada raja yang tentunya memerintah. Dan bisa digambarkan juga ada 4 raksasa yang memikul beban. Dari seorang raja itu memiliki sifat iri dengki, ego, dan juga sombong. Dan tentunya kita sebagai seorang manusia digambarkan juga sebagai seorang pemimpin, bahwasanya hendaknya kita tidak boleh yang namanya semena-mena dengan masyarakat, dan lebih baik kita menjadi seorang pemimpin yang rendah hati dan bersifat kekeluargaan. Yuk kita lihat secara detail seperti apa ogoh-ogoh dari Banjar Gaduh Sesetan. Ini dia ogoh-ogoh dari Banjar Gaduh Sesetan, salah satu nominasi terbaik di Denpasar Selatan. Ogoh-ogoh ini berjudul Nyapa Kadi Aku, divisualisasikan ke dalam ogoh-ogoh raja yang buta, simbol dari seorang pemimpin yang tidak mampu melihat penderitaan rakyatnya. Telinganya yang tertutup menggambarkan pemimpin yang tidak mampu melihat penderitaan rakyatnya, tidak bisa menerima keluhan, kritik, dan juga saran. Menggenggam tongkat komando untuk menutupi jari manisnya yang putus, melambangkan kekuasaannya dipergunakan untuk menutupi kekurangan dan mengingkari janji manisnya. Terdapat pula 4 figur raksasa pemikul raja yang divisualisasikan dengan ekspresi dan juga badan yang memperlihatkan ketidakmampuan rakyat memikul beratnya beban, ego, ambisi yang memiliki sifat nyapa kadi aku. Ogoh-ogoh ini divisualisasikan oleh STT Eka Laksana dari Banjar Gaduh Sesetan. Sudah kita lihat bersama ogoh-ogoh dari Banjar Gaduh Sesetan yang berjudul Nyapa Kadi Aku. Bisa lihat juga Sobat Nusa Bali ini ya, kalau dari visualku melihatnya sendiri seperti ekspresi ya dari raksasa-raksasa yang mengangkat beban dari seorang raja ini terasa dan juga terlihat sekali nih Sobat Nusa Bali. Dan pastinya kamu juga bisa nih untuk eksplor ogoh-ogoh yang ada di Denpasar. Dan kali ini ogoh-ogoh yang ada di Denpasar Selatan sudah kita eksplor. Untuk selanjutnya kita akan eksplor ogoh-ogoh di Denpasar Barat. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti terus. Nah gimana, dari ketiga ogoh-ogoh yang mana menjadi favoritmu di Denpasar Selatan nih? 3 nominasi ogoh-ogoh terbaik di Denpasar Selatan udah kita kunjungi nih sob. Saatnya kita ke area Denpasar Barat. Yuk cus! Nah ogoh-ogoh di Denpasar Barat yang kita kunjungi ini yang pertama adalah ogoh-ogoh dari Banjar Sumo karya ST Teruna Wiradharma yang berjudul Sutasoma Antaka. Tara, sudah sampai di wilayah Denpasar Barat ya Sobat Nusa Bali. Setelah kita eksplor tadi ke Denpasar Selatan, kita sudah sampai tepatnya di Banjar Sumo. Nah, bisa dilihat nih Sobat Nusa Bali, kita jalan-jalan ketemu ogoh-ogoh ini nih yang bertemakan Sutasoma Antaka. Kita bisa lihat ya Sobat Nusa Bali bahwa sang Sutasoma dicengkram oleh seekor macan yang bengis dan tentunya juga sangat kejam sekali menggigit sang Sutasoma, dan akhirnya sang Sutasoma pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dan kita bisa lihat juga nih Sobat Nusa Bali, sangat detail sekali penjelasan dari gambar-gambar ataupun bentukan-bentukan dari ogoh-ogoh ini. Yuk kita akan lihat secara detail seperti apa. Yuk kita ikuti terus. Dalam sinopsisnya, dikisahkan sang Sutasoma, putra Raja Uri Mahaketu dari kerajaan Astina, telah mendapat penganugerahan dari sang Dewi Durga karena diutus oleh sang ayah untuk melaksanakan persembahyangan di suatu kuburan.
Sang Sutasoma dianugerahkan mantra Mahahadaya Utama yang mampu melunakkan semua keinginan yang mendatangkan bencana. Karena Sang Dewi memuji keutamaan yoga Sang Sutasoma yang benar-benar merupakan perwujudan dari Sang Buddha Utama. Singkat cerita, Sang Sutasoma melanjutkan perjalanan menuju Gunung Mahameru. Sampainya di puncak gunung, Sang Sutasoma bertemu raksasa berkepala gajah yang bertangan 4 bernama Detya Kala Gajah Waktra. Sang Sutasoma dengan mudah mengalahkan Gajah Waktra dan membuat sang raksasa menjadi pengikut setia Sang Sutasoma. Di tengah perjalanan bersama Gajah Waktra, Sang Sutasoma merasakan hawa panas yang menggelisahkan di hutan tepat di balik rindangnya pepohonan. Terlihat sosok macan betina dengan air liur yang dengan juga raut wajah beringas dengan tatapan tajam ke arah anaknya dengan tujuan memangsa sebab tidak kuasa menahan rasa lapar. Karena perasaan kasih, Sang Sutasoma melihat anak macan yang meronta-ronta memohon pertolongan. Teriakan pun keluar dari Sang Sutasoma dengan nada tegas menghentikan kejadian tersebut. Tidak terima akan perlakuan Sutasoma, sang macan menghembuskan nafas panas dan menoleh ke arah Sutasoma. Kemunculan sifat amarah sang macan dirasakan oleh Sutasoma. Tanpa berpikir panjang, Sang Sutasoma memanggil sang macan untuk menyerang dan mengunyah dirinya. Karena tak kuasa menahan rasa lapar, sang macan langsung menyergap tubuh Sutasoma. Dimulainya dari torehan pada kulit dengan cengkraman dan terkaman yang mengakibatkan Sang Sutasoma menghembuskan nafas terakhir. Oke Sobat Nusa Bali, gimana? Udah lihat ya kemegahan dari ogoh-ogoh di Banjarsumuh Denpasar Barat ini dengan mengambil judul Sutasoma Antaka. Dan kita masih explore lagi ogoh-ogoh yang ada di Denpasar Barat yang pastinya bagus-bagus dan pasti kamu juga tertarik untuk lihat ogoh-ogohnya. Seperti apa? Yuk ikutin terus! Nah, selanjutnya kita akan ke Banjar Pengiasan yang jaraknya juga cukup dekat banget nih. Nah, kali ini aku masih di Denpasar Barat, tepatnya di Banjar Pengiasan. Sudah ada juga nih ogoh-ogohnya nih Sobat Nusa Bali yang merupakan nominasi 3 besar terbaik di daerah Denpasar Barat dengan mengambil judul Saiwa Paksa Bhairawa. Di mana diceritakan nih Sobat Nusa Bali ya, unsur-unsur dari warnanya itu dominan lebih ke warna-warna api gitu Sobat Nusa Bali. Nah, dengan ogoh-ogoh ini juga digambarkan bahwa ada seorang empu yang dianugerahi ajian sakti yang bernama Saiwa Paksa Bhairawa nih. Kita akan lihat detailnya seperti apa, yuk kita lihat bersama-sama. Ogoh-ogoh ini dibuat oleh STT Putrayasa. Tertulis dalam kitab Tantu Pagelaran, seorang pendeta Pangelana yang hidup di Tanah Jawa. Pada masa itu adalah beliau penyembah Bhakta Siwa beraliran Kebodan. Dalam perjalanannya, Empu Barang membatasi wilayah kerajaan Medang Kemulan. Beliau mendengar jeritan arwah yang mayatnya tidak kunjung dikremasi. Saat itu ada aturan yang melarang mengkremasi jenazah. Karena tidak tega, ia bersemedi memohon petunjuk Dewi Kali dan diberi petunjuk Empu Barang melakukan berata. Setelah berpikir panjang, Empu Barang menyanggupinya dengan ketekunan beratanya. Dewi Kali pun menganugerahinya ajian Saiwa Paksa Bhairawa, ilmu yang sangat sakti bertahan hidup selamanya. Para penganut ilmu hitam di Medang Kemulan mendengar kesaktian dari Empu Barang berusaha mencelakai Empu Barang. Namun berbalik berguru padanya, sehingga membuat perguruan di Kalayasem lereng Gunung Hyang. Beliau pun mengajarkan pengikutnya untuk menolong dan kebaikan. Namun banyak yang menyalahgunakan, terjadilah kekacauan yang menyebabkan penguasa Medang Kemulan marah. Penguasa pun mengutus Pati Janapati dan prajurit kerajaan membunuh Empu Barang. Namun tidak berhasil. Empu Barang mengalah dan memilih mengakhiri hidupnya mengeluarkan wujud pemurtian ajaran Saiwa Paksa Bhairawa. Terkesima banget nih Sobat Nusa Bali, lihat ogoh-ogoh dari Banjar Pengiasan ya dengan tema Saiwa Paksa Bhairawa. Nah, bisa dilihat juga, mungkin Sobat Nusa Bali di rumah juga lihat nih gimana megahnya ogoh-ogoh ini dengan cerita dan juga story yang diangkat dari ogoh-ogoh ini juga sangat menarik, menggambarkan bagaimana nih seorang empu, kemudian juga ada berbagai elemen-elemen dan juga ornamen yang ada di ogoh-ogoh ini. Dan selanjutnya kita juga akan eksplor ogoh-ogoh lainnya di Denpasar Barat. Seperti apa keseruannya? Yuk ikutin terus.
Oke, kita akan ke Ogogo selanjutnya dan tentunya masih pakai kendaraan listrik ini nih menikmati suasana sore Kota Denpasar dan sampailah kita ke Banjar Tegal Agung, Kelurahan Pemecutan Kelot. Ogogo yang dibuat oleh STT Dwi Putra ini berjudul Tumbal Rare. Nah, Sobat Bali, kali ini aku sudah sampai di Banjar Tegal Agung, Denpasar Barat nih. Di belakang kita bisa lihat judul dari Ogo-Ogo ini adalah Tumbal Rare, di mana Ogo-Ogo ini dikisahkan ada seorang dalang ya yang tentunya mendapatkan ilmu karena belajar, kemudian juga menghidupkan orang-orang yang dibuang oleh manusia. Apabila nanti ada manusia yang mengganggu, dia akan berinteraksi ataupun nanti akan berubah menjadi seorang raksasa yang mengganggu nih. Dan pesannya adalah kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan Sobat Bali. Yuk kita lihat secara detail seperti apa Ogo-Ogonya. Dalam sinopsisnya, salah satu penyebab terjadinya roga sangara tercatat pada tutur Kadiatmikan. Seorang juru dalang adalah seorang yang memiliki kemampuan lebih dari hasil meguru atau melajah. Seorang juru dalang bisa menentukan lahir, hidup, dan mati dari seseorang, mulai dari hari, jam, dan di mana, karena seorang juru dalang mempelajari wariga kala-kala. Pada zaman sekarang, sangat banyak terjadi pergaulan bebas yang berakhir dengan tindakan aborsi. Orok yang terbuang oleh orang yang tidak bertanggung jawab akan dimanfaatkan oleh juru dalang untuk dihidupkan kembali. Hal tersebut diistilahkan dengan tumbal rare. Hal ini dimanfaatkan sebagai penjaga keamanan di lingkungan sekitar juru dalang. Tumbal akan berinteraksi ketika ada orang yang memiliki niatan buruk ke tempat juru dalang. Terlebih lagi, dia akan bereaksi bagaikan seorang raksasa yang sangat beringas ketika bertemu dengan orang tua yang membuangnya. Tumbal rare ini akan selalu mengusik dan juga menghantui orang tua yang membuangnya, diumpamakan seperti sang waktu mengejar manusia. Oke Sobat Bali, seneng banget ya kali ini Info Weekend bisa explore Ogo-Ogo yang ada di Denpasar Selatan dan juga Denpasar Barat yang terakhir ini nih Sobat Bali. Dan pastinya aku keliling-keliling dengan menggunakan kendaraan listrik yang aku sewa dari Electric Wheel Bali yang lokasinya di Jalan Antasura nomor 50 Denpasar. Kalau kamu mau keliling-keliling juga bisa banget untuk mengendarakan kendaraan listrik ya, tentunya yang ramah lingkungan. Dan terima kasih udah ngikutin liputan kali ini. Aku Risma Devi dan sampai jumpa di episode Info Weekend selanjutnya. Bye-bye! Seneng nih bisa lihat Ogo-Ogo terbaik di Denpasar Barat. Dan salut banget sama kreativitas para STT di Denpasar Selatan dan juga Denpasar Barat memvisualisasikan Ogo-Ogo dengan filosofinya dan sesuai dengan sinopsis cerita. Kalau kamu lagi jalan-jalan ke kawasan Denpasar, jangan lupa mampir ke Ogo-Ogo ini ya sob. Pastinya berkendara menggunakan kendaraan listrik Rakata ini tentunya berkendara jadi makin nyaman. Yang pastinya kamu bisa beli ataupun sewa di Electric Wheel Bali.